Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya Iputu Pranata Kusuma Yuda akan melakukan seminar PKL dengan judul Rancangan Sistem Monitoring Tenaga Surya untuk Sistem Irigasi Tetes Cerdas Berbasis Jaringan NRF yang dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Engineering Igede Putu Wirarama Wedaswara Wirawan, STMT. Jadi beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini diantaranya ada latar belakang, kemudian dasar teori, rancangan sistem, dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah latar belakang. Tapi sebelum saya menjelaskan latar belakang, saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek ini. Jadi proyek ini adalah kerjasama antara program studi teknik informatika dengan Fakultas Pertanian. Proyek ini berjudul Sistem Irigasi Tetes Cerdas Berbasis Internet of Things dengan Tenaga Surya. Dari proyek ini ada beberapa judul yang diambil oleh 5 orang mahasiswa sebagai topik penelitian masing-masing, dan yang saya ambil berjudul Sistem Monitoring Tenaga Surya untuk Irigasi Tetes Cerdas Berbasis Jaringan NRF. Ya, jadi yang mana semua penelitian dari judul dan topik ini dilakukan di Dusun Amor-Amor, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Beberapa poin yang akan saya bahas pada latar belakang yaitu dari yang pertama, potensi pertanian lahan kering. Di Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanian di lahan kering. Ya, dari luas lahan kering di Indonesia yang mencapai 144 juta hektar, sekitar 99 juta hektar merupakan lahan potensial untuk pertanian. Nah, salah satu lokasi lahan kering di Indonesia ya di Dusun Amor-Amor tersebut. Jadi tipe lahan yang kering Jadi tipe lahan yang kering tersebut membutuhkan banyak air agar masyarakat bisa bercocok tanam dengan baik. Tetapi akses terhadap air cukup susah dan mahal. Itu yang menjadi masalah tidak hanya di Dusun Amor-Amor tapi di berbagai wilayah lain di Indonesia dengan tipe lahan kering, sehingga produktivitas dari lahan tersebut masih rendah. Ini masuk ke poin selanjutnya, yaitu akses terhadap air dan listrik. Jadi ini merupakan kendala utama bagi pertanian di lahan kering karena pertanian lahan kering membutuhkan akses terhadap air yang banyak, sedangkan listrik itu dibutuhkan jika akan dilakukan penyiraman dari penampungan atau dari sistem irigasi konvensional ke lahan. Jadi tetap membutuhkan listrik. Biasanya listrik itu karena jauh dari akses PLN, karena lahan-lahan warga biasanya terletak jauh dari akses listrik dari PLN. Biasanya untuk memompa air menggunakan mesin bertenaga solar. Jadi warga harus keluar biaya lagi untuk
menyiram tanamannya. Begitu juga yang terjadi di Dusun Amur-Amur. Jadi ya warga untuk menyiram air masih kesulitan. Selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan dalam penghematan air karena akses airnya susah, diperlukan sistem yang mampu memaksimalkan penggunaan air. Nah, jadi sistem yang mampu memaksimalkan penggunaan air ini adalah irigasi tetes. Dan sistem irigasi tetes ini lebih dimaksimalkan lagi dengan sentuhan teknologi Internet of Things, sehingga penggunaan air bisa lebih maksimal lagi dengan hanya menyiram bagian tanaman yang kering saja. Dan untuk tenaganya, karena cukup jauh dari akses listrik PLN, sehingga kami ingin sistem ini bebas dari penggunaan listrik dari PLN, sehingga menggunakan tenaga surya yang diperoleh dari pemasangan panel surya. Nah, lanjut ke poin keempat, yaitu sistem monitoring tenaga surya. Jadi kenapa perlu sistem monitoring? Karena jumlah energi yang dihasilkan dari sel surya sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan penempatan panel surya tersebut. Semakin tinggi intensitas cahaya yang menyinari sel surya, maka semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Jadi dengan memonitoring energi yang dihasilkan dari panel surya dan energi yang digunakan oleh sistem irigasi tetes, kita bisa mengambil beberapa keputusan yang penting dan juga bisa membantu jika terjadi kerusakan. Jadi proses troubleshootingnya bisa lebih jelas di bagian mana yang rusak. Jadi oleh sebab itu, pemanfaatan sel surya itu memang memerlukan sistem monitoring yang baik. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Dasar teori ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes adalah suatu metode pengairan tanaman dengan cara meneteskan air melalui pipa atau selang di sekitar tanaman atau di sepanjang larikan tanaman. Ya, walaupun hanya sebagian daerah perakaran yang terbasahi, air dapat diserap dengan cepat pada keadaan tanah dengan kelembapan rendah. Jadi, metode irigasi tetes sangat cocok diterapkan pada lahan kering karena penggunaan air yang efisien, sehingga nilai ekonomis air dengan irigasi tetes ini jauh lebih baik dibandingkan dengan irigasi permukaan. Kemudian ada Internet of Things. Internet of Things merujuk pada jaringan perangkat keras melalui penggunaan sensor, aktuator, serta perangkat tertanam lainnya yang dapat mengumpulkan serta mentransmisikan informasi mengenai suatu objek. Frasa Internet of Things sendiri dibuat untuk merepresentasikan produk-produk cerdas yang terhubung melalui infrastruktur jaringan tertentu. Pemanfaatan Internet of Things ini sendiri sudah memberi berbagai solusi terhadap masalah dan batasan dari metode konvensional, serta membuka peluang baru untuk memberi keuntungan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada panel surya. Panel surya adalah suatu perangkat yang disusun dari gabungan beberapa sel surya. Nah, sel surya sendiri
merupakan sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Proses pengubahan energi tersebut dinamakan fotovoltaik. Jadi satu sel surya ini sebenarnya hanya mampu menghasilkan tegangan listrik sekitar 0,6 volt tanpa beban, atau sekitar 0,45 volt dengan beban. Sehingga untuk menyuplai listrik pada sistem irigasi tetes ini dibutuhkan beberapa sel surya yang disusun secara seri menjadi panel surya untuk menghasilkan tegangan listrik yang lebih besar. Kemudian ada Arduino Nano. Jadi Arduino Nano ini adalah suatu perangkat yang berbasis microcontroller ATmega 328 dari arsitektur ATmega 32P. Jadi alat ini berukuran 18 x 45 mm, memiliki 14 pin digital dan 8 pin analog, serta dioperasikan pada tegangan sebesar 5 volt. Nah, adapun kecepatan clock dari prosesor Arduino Nano sebesar 16 MHz. Kemudian ada sensor arus dan tegangan. Jadi ini sensor arus dan tegangan ini adalah beberapa sensor yang bisa dihubungkan ke perangkat kelistrikan dan ke Arduino untuk mengukur arus dan tegangan listrik dari perangkat kelistrikan tersebut. Jadi masing-masing ada batasan berapa ampere arus yang bisa diukur, berapa ketelitiannya, dan juga kalau tegangan ada juga batasan voltasenya maksimal berapa volt. Jadi yang digunakan di sini adalah sensor arus dengan kemampuan sekitar 10 ampere dengan ketelitian 2 angka di belakang koma, sedangkan sensor tegangan bisa sampai 30 volt. Kemudian yang terakhir ada NRF 24L01. Jadi ini adalah perangkat radio transceiver dengan frekuensi rate sebesar 2,4 GHz serta bisa melakukan transmisi data sejauh maksimal 1 km. Ini 1 km di area terbuka, sedangkan di area tertutup sekitar 100 meter. Perangkat yang ini sangat hemat dalam penggunaan listrik, dan karena jarak transmisi yang jauh, jadi cocok digunakan di luar ruangan seperti yang akan diterapkan pada sistem ini. Selanjutnya masuk ke rancangan sistem. Yang pertama ada metode perancangan sistem yang terdiri dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Adapun metode ini adalah metode waterfall. Jadi penjelasan dari masing-masing tahapannya. Pertama, identifikasi masalah. Ini adalah proses pertama dan dasar dari pembuatan sistem. Identifikasi masalah dapat ditentukan melalui pengamatan lapangan, yaitu observasi, survei, atau studi literatur. Nah, pada sistem ini masalah utamanya adalah bagaimana membuat sistem yang dapat menyiram tanaman dengan efektif, hemat air, dan tidak memerlukan listrik dari PLN. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis kebutuhan.
Jadi analisis kebutuhan adalah proses untuk menganalisis berbagai kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi proses untuk analisis kebutuhan bisa melalui wawancara, studi literatur, peninjauan lapangan, dan sebagainya. Hasil analisis tersebut merupakan solusi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan. Pada sistem ini, dirancang sistem irigasi tetes cerdas berbasis Internet of Things untuk mengatasi masalah pada pertanian lahan kering, yaitu penggunaan air dan energi yang kurang efisien. Tahap selanjutnya yaitu perancangan sistem. Jadi perancangan sistem ini adalah proses untuk menentukan dan merancang berbagai elemen yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Jadi pada proses ini dilakukan peninjauan terhadap kondisi lapangan, penentuan komponen perangkat keras yang cocok untuk digunakan, metode komunikasi data, serta sketsa sistem irigasi tetes cerdas. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan sistem. Ini adalah tahapan implementasi dari rancangan yang telah dibuat. Untuk pembuatan perangkat keras biasanya dilakukan dengan merakit komponen atau melakukan kalibrasi jika diperlukan, sedangkan pembuatan perangkat lunak dilakukan dengan pemrograman. Tahap selanjutnya adalah pengujian sistem. Jadi pada tahap pengujian akan dilakukan testing pada sistem untuk mengetahui apakah ada komponen yang tidak bekerja dengan baik, menguji ketahanan perangkat keras jika ditempatkan di lingkungan terbuka, dan melihat apakah sistem sudah tepat guna dalam mengatasi permasalahan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan. Jadi tahap pemeliharaan ini akan dilakukan secara rutin untuk menjaga agar sistem ini tetap bekerja dengan baik. Jadi yang dilakukan pemeliharaan ini dari baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Jadi akan dilakukan perbaikan jika terjadi kerusakan, karena sistem ini akan diletakkan di tempat terbuka sehingga cukup rentan untuk terjadi kerusakan atau gangguan lainnya. Jadi selanjutnya ini topologi sistem. Jadi topologi sistem ini adalah metode transmisi data yang menggunakan topologi bus. Jadi topologi bus ini dapat dikenali dari jalannya yang lurus gini ke satu jalur dari satu titik ke satu titik juga sampai ke titik yang terakhir. Jadi ini tidak bercabang. Nah, di masing-masing titik ini misalnya di sensor panel surya, di kamera, kelembapan tanah, dan semua titik ini dipasangi NRF untuk membangun jaringan dengan topologi bus. Jadi penjelasannya, pertama dari sensor panel surya dengan NRF akan mengirim data energi yang dihasilkan dan digunakan ke NRF yang ada di kamera. Kemudian dari sini data yang dari kamera dan data energi yang dihasilkan dan digunakan dari sensor sebelumnya diteruskan ke NRF yang di sensor kelembapan tanah. Kemudian dari sensor kelembapan tanah mengirim semua data sebelumnya ditambah data kelembapan tanah ke penampungan air dan nutrisi. Kemudian dari sini juga dari hasil pengiriman data kelembapan tanah ini bisa dilakukan tindakan secara otomatis, yaitu menyuplai air dan nutrisi. Kemudian dari penampungan air ini
akan mengirim semua data sebelumnya ditambah data ketinggian air ke NRF yang terdapat di kolam air. Kemudian semua data dan keputusan tadi, yaitu menyuplai air, akan dikirim ke GSM modul yang dilengkapi dengan sensor cuaca. Baru kemudian dikirim ke internet, sehingga semua data dari tiap sensor, dari kamera, itu bisa diakses dari mana saja. Selanjutnya adalah rancangan hardware. Jadi di sini dasarnya adalah dari panel surya mengalirkan energi ke aki, kemudian ke sistem irigasi tetes. Ya, begitu skema sederhananya. Sedangkan alat yang di bawah ini digunakan untuk mengukur energi yang dihasilkan dari panel surya. Jadi di sini ada sensor tegangan, sedangkan yang ini sensor arus. Jadi sensor tegangan dari panel surya, sensor tegangan ini dipasang seri dari kutub positif yang kabel merah dan kutub negatif. Jadi ini dipasang seri ke sensor tegangan, kemudian di sini tersambung ke ground, dan yang ini ke salah satu port input dari Arduino Nano. Jadi ini adalah hasil pengukurannya. Kemudian kalau sensor arus, dia dipasang seri hanya dari kutub positif, ya, yang kabel merah positif. Jadi dari panel surya ke sini, kemudian langsung ke baterai aki, baru dari bawah ini kabelnya tersambung ke perangkat Arduino Nano. Kemudian yang ini juga sama prinsipnya, yaitu mengukur tegangan dan arus dari baterai ke sistem irigasi tetes. Jadi sama, sensor tegangan terpasang secara seri dari baterai di kutub positif dan negatif, sedangkan sensor arus hanya dari kutub positif. Nah, kemudian dari keempat sensor ini akan diperoleh data berupa berapa tegangan yang dihasilkan oleh panel surya, berapa arus dari panel surya, berapa tegangan dari aki, dan berapa arus dari aki. Data-data tersebut kemudian ditransmisikan via NRF, ya. Sedangkan alat yang ini adalah TP4056 yang terhubung ke panel surya mini 6 volt dan baterai 18560. Ini fungsinya untuk menyuplai energi ke Arduino Nano. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi. Jadi ini beberapa dokumentasi dari kegiatan PKL yang sudah kami lakukan. Yang pertama, di gambar pertama ada proses peninjauan lapangan. Jadi dilakukan pengukuran dan survei wawancara terhadap petani di sana untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lahan kering tersebut. Kemudian ini nomor 2 adalah sampel dari bagian lahan yang akan digunakan untuk penelitian.
Kemudian pada gambar 3, 4, dan 5 adalah proses perakitan perangkat keras yang dilakukan di laboratorium komunikasi data dan sistem tertanam. Kemudian yang terakhir juga penutup, jadi kesimpulan, rancangan sistem monitoring tenaga surya untuk irigasi tetes cerdas berbasis jaringan NRF ini telah selesai dibuat dan siap untuk diimplementasikan. Kemudian sarannya, hendaknya mempelajari lebih dalam tentang Internet of Things dan dasar-dasar kelistrikan. Nah, ini dilakukan supaya tidak ada kesulitan dalam proses perancangan, perakitan, dan pemasangan sistem, serta mencegah banyaknya kerusakan pada alat dan proses perakitan, serta melakukan pengujian sebelum alat dipasang di lapangan, ya, mengingat lokasi yang jauh akan menyulitkan jika terjadi kerusakan akibat kurangnya persiapan. Ya, sekian presentasi saya pada seminar PKL kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses PKL ini, terutama dosen pembimbing sekaligus penguji lapangan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sekian seminar PKL saya. Selamat pagi.